Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Anissa dengan NIM 2108754 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 2A. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haris Hadianto selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya pada pembuatan artikel ilmiah ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Babakan Sari. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas diantaranya ialah 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat atau yang terakhir ialah kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Pendidikan merupakan serangkaian proses belajar yang harus dilewati oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, serta mampu mengikuti arus zaman yang semakin berkembang dan maju di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi. Dengan pendidikan, manusia juga dapat mengembangkan potensinya serta meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang diukur berdasarkan dimensi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk yang pernah mengenyam bangku sekolah atau bangku pendidikan. Merujuk pada data yang diambil dari buku Sejarah Kota Bandung 2016 yang diterbitkan oleh pemerintah kota dan dokumen Profil Kesehatan Kota Bandung. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bandung yang berusia di atas 25 tahun masih berada di bawah angka 11 tahun. Dalam kurun waktu 17 tahun, artinya rata-rata dari penduduk Kota Bandung hanya menempuh sekolah hingga kelas 3 SMA saja. Jika melihat pada perkembangan rata-rata lama sekolah di Bandung terlihat fluktuatif dengan angka telamanya yang berada di tahun 2014 dengan 10,85% per tahunnya. Sementara rata-rata lama sekolah terpendek adalah 10 tahun pada 2004. Selain itu, penentuan IPM juga dipengaruhi angka harapan lama sekolah. Berdasarkan data yang merujuk pada harapan lama sekolah, Kota Bandung yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, yang mengacu pada pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Di tahun 2020, harapan lama sekolah Kota Bandung meningkat, yakni mencapai 14,20%, yang artinya 7 tahun, yang artinya penduduk di atas 7 tahun berkesempatan untuk meneruskan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah pengaruh tingkat pendapatan dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Alalak Tengah, Kota, oleh Megasari tahun 2019. Hasil penelitian ini ialah tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Alalak Tengah. Akan tetapi pendapatan yang tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Alalak Tengah tersebut.
Dan yang selanjutnya, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan usia remaja di Kecamatan Cisayong oleh Tina Rahim dan Andri Kurniawan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini ialah bahwa tingkat kesejahteraan bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia remaja mayoritas termasuk pada kategori KS1 atau keluarga sejahtera 1 dan pendidikan masih belum menjadi prioritas bagi semua kalangan. Tingkat pendidikan terakhir tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, daya beli, dan pengeluaran akhir bulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini lebih menekankan pada tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh manusia sehingga manusia memiliki kualitas yang baik dari segi kehidupannya, serta melihat tingkat kesejahteraan di Kelurahan Babakan Sari. Pendidikan dapat meningkatkan status sosial individu atau kelompok masyarakat yang kemudian menjadi kekuatan serta pendorong proses mobilitas. Yang selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner atau dengan mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Dan selanjutnya ada desain. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah cross-sectional, yaitu penelitian yang hanya dilakukan pada satu kali dan pada satu waktu dan satu kali. Desain ini dianggap cocok untuk penelitian ini karena waktu yang terbatas namun dapat menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Babakan Sari dengan lebih efektif. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert. Dalam kuesioner ini terdapat berbagai macam pertanyaan yang mengarah pada satu topik atau satu kajian atau fokus kajian dalam penelitian ini, sehingga pertanyaan pun tidak melebar ke pembahasan yang lebih luas dan keluar dari konteks fokus penelitian. Partisipan. Yang menjadi subjek partisipasinya ialah masyarakat di Kelurahan Babakan Sari dengan menggunakan teknik random sampling sebagai alat pengumpulan datanya. Terkait responden yang mengisi kuesioner ini dibatasi dengan 30 orang masyarakat yang berusia sekitar 17 tahun sampai dengan 40 tahun untuk melengkapi informasi dan memperkuat hasil penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan pada data responden berdasarkan tingkat pendidikan, sejumlah 30 responden masyarakat di Kelurahan Babakan Sari mayoritas telah mengenyam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah cukup tinggi. Mayoritas masyarakat ialah berpendidikan di tingkat SMA dengan persentase 62,7% atau sekitar 19 orang. Selanjutnya data responden berdasarkan pendapatan. Data menunjukkan hasil dari pengumpulan data ini terdapat 9 orang yang menyatakan bahwa pendapatannya kurang dari
1.500.000 serta 7 orang menyatakan bahwa pendapatannya berkisar dari 1.500.000 sampai dengan 3.500.000. Dan yang selanjutnya 9 orang menyatakan bahwa pendapatannya berada pada 3.500.000 atau 3.500.000 sampai dengan 5 juta. Dan yang terakhir 5 orang menyatakan bahwa pendapatannya berada di atas 5 juta per bulannya. Selain pernyataan tertutup ini, peneliti juga menyediakan pernyataan terbuka mengenai alasan dari pertanyaan tertutup sebelumnya. Setelah ditelusuri, terdapat 22 orang atau sekitar 73% yang mengisi pertanyaan terdapat jawaban yang beragam. Namun dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa hidupnya cukup layak dan tercukupi. Yang selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi kesadaran pentingnya pendidikan. Merujuk pada data responden berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas masyarakat di Kelurahan Babakan Sari ialah berpendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, dengan faktor yang melatar belakangi kesadaran pentingnya menempuh pendidikan ialah 1. Wajib belajar. Berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa terdapat 22 orang atau sekitar 73,3% masyarakat yang sangat setuju faktor yang melatar belakangi kesadaran masyarakat ialah wajib belajar. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada salah satu responden yang berinisial AD. Ia mengatakan, karena wajibnya hanya 12 tahun. Hanya 12 tahun belajar. Kalau saya punya rezeki, ya sekolah lagi. Kalau tidak cukup, ya saya sekolah sampai SMA saja. Dan faktor kedua yang melatar belakanginya ialah pekerjaan. Merujuk pada data hasil dari kuesioner, data menunjukkan sekitar 21 orang atau 70% sangat setuju apabila pendidikan dapat membantu mendapatkan pekerjaan. Maka mayoritas masyarakat di Kelurahan Babakan Sari mengutamakan pendidikan wajib 12 tahun. Hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang langsung mencari pekerjaan setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA. Yang selanjutnya ada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Babakan Sari. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden masyarakat di Kelurahan Babakan Sari, data menunjukkan sebanyak 28 orang atau sekitar 93,3% menyatakan bahwa kebutuhannya sudah tercukup, kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya sudah tercukupi, serta 30 orang atau sekitar 100% menyatakan bahwa kondisi rumahnya dalam keadaan layak untuk ditempati, keluarganya dalam keadaan sehat, serta keluarganya dalam keadaan damai dan saling menyayangi. Dan lingkungan di Kelurahan Babakan Sari sudah mendapatkan akses informasi seperti televisi, internet, dan sebagainya. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Babakan Sari sudah cukup terpenuhi, dari segi kesehatannya pun sudah baik, dan masyarakat dalam keadaan sehat. Dari segi pendidikannya pun sudah cukup meningkat dan membaik. Hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat yang berpendidikan hingga sekolah menengah atas atau SMA. Bahkan sudah ada atau sudah beberapa masyarakat yang berkuliah hingga ke perguruan tinggi, serta keadaan lingkungan yang dapat dikatakan baik dan sehat untuk perkembangan anak serta masyarakatnya. Kesimpulannya,
Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Babakan Sari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Babakan Sari memiliki kesadaran terhadap pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan antara lain wajib belajar 12 tahun dan keinginan mendapatkan pekerjaan. Meskipun mayoritas menempuh menempuh jenjang SMA atau sekolah menengah atas, namun pendidikan, kemampuan, serta kemampuan, pengetahuan, serta skill yang dimilikinya menjadikan rata-rata masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya dengan rata-rata gaji UMR. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.